Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memulai ibadah Komisi Dewasa. Mari kita mengangkat pujian dari PKJ 6 ayat 1 bait 1 dan 2. Bersoraklah hai alam semesta. Bergema pujian yang megah dan bumi pun merdu pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Gereja bersyukur bermasmur di hati umatnya, pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Mari kita naikkan doa pembukaan dan pengakuan dosa. Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami akan mengakui salah dan pengakuan dosa kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau juga boleh kuduskan kami agar kami dapat layak mengikuti ibadah Komisi Dewasa pada saat ini. Kiranya apa yang diberitakan oleh hamba-Mu melalui firman-Mu, kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Ya Bapak, Kau pimpin ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Kami mau menyerahkan dan kami mengelaskannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Kami berdoa. Amin. Kata pembuka, tema Komisi Dewasa pada siang hari ini, Tuhan menaruh firman-Nya dalam batin. Bacaan diambil dari Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 34. Kata pembuka untuk ibadah pada siang hari ini diambil dari Yeremia 31 ayat 33. Beginilah firman Tuhan, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Mari kita mengangkat pujian dari PKJ 47 dua kali. Buatlah hatiku lapang dan bersih. Buatlah hatiku lapang dan bersih untuk menyembah dan memuliakan-Mu. Bukalah ikatan yang membelenggu, arahkan hatiku padamu. Buatlah hatiku lapang dan bersih untuk menyembah dan memuliakan-Mu. Bukalah ikatan yang membelenggu, arahkan hatiku padamu. Mari Bapak Ibu kita akan membacakan Mazmur pasal 26. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu.
Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbamu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan, bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata, aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian dari PKJ 15 2 kali. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan,
penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Saudara-saudara, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau juga Allah yang dapat hadir dalam setiap peristiwa kami. Baik senang maupun dalam keadaan yang sulit. Roh Kudus menolong kami untuk memaknai mengerti. Engkau membisikkannya dalam hati sanubari kami. Sehingga firman ini tidak hanya tercetak dalam bentuk tulisan, tetapi ada di hati kami. Ia akan terus berbisik. Maka sekarang bisikkanlah kebenaran firman-Mu di hati kami. Supaya kami terus belajar kebenaran. Hidup kami dipandu, dituntun oleh terang firman ini. Seperti pemazmur mengatakan firman-Mu bagaikan pelita bagi langkah kaki kami. Tuhan, tolong kami untuk berjalan dalam terang firman ini dan kami lakukan dalam hidup sehari-hari. Engkau juga yang menyertai hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, supaya ia dapat berkata-kata, menyampaikan sabda-Mu sesuai dengan apa yang Engkau ingini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup yang telah menjadi manusia, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, perenungan kita pada saat ini didasarkan pada kitab Perjanjian Lama, Yeremia 31. Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 34. Saya akan bacakan untuk kita semua begini. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak akan lagi mengingat dosa mereka. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab. Firman Tuhan, Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Hosana. Menaruh firman-Nya dalam batin. Saudara, itu yang akan kita renungkan. Apa sih artinya batin itu? Letaknya di mana dalam anatomi tubuh manusia? Apakah batin itu sama dengan lever atau hati? Letaknya ada di situ. Sehingga kalau kita dibelek, dioperasi, dikeluarkan, oh ini namanya batin gitu ya. Saudara-saudara, rasanya kok kayak bukan itu ya.
Walaupun kita sering mengidentikan batin itu dengan hati, jelas hati yang dimaksud bukan hati secara fisik itu. Sehingga orang bisa menganatomi, mengidentikan, oh ini batin. Nanti firman Tuhan dituliskannya dalam batin, dibelek tuh hatinya gitu ya. Hati kita, leper kita, oh ada tuh 10 hukum Tuhan. Ya, jangan ada padamu Allah lain dan seterusnya, sampai jangan mengingini segala sesuatu. Rasanya sampai sekarang ya, tim medis, dokter itu nggak pernah tuh menemukan. Kalau membelek hati manusia gitu ya, mengoperasi lalu menemukan ayat. Jelas yang dimaksud menuliskannya dalam batin itu bukan begitu. Batin manusia adalah nurani. Adalah tempat di sana dibisikkan kebenaran-kebenaran Tuhan. Saudara-saudara, batin manusia sejatinya itu adalah bersih, suci. Tempat di mana suara kebenaran yang tadi saya katakan itu diperdengarkan. Jadi ketika Anda dan saya melakukan sesuatu yang salah, yang keliru, maka batin ini jadi nggak tenang, hati kita menjadi nggak tenang, gundah gelana. Dan di situ orang percaya mengatakan itu suara Tuhan membisikkan jangan begini, jangan begitu, karena itu bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi meski demikian banyak orang juga yang ngotot, yang bandel, membungkam suara kebenaran dalam batin itu, lalu kemudian mengerjakan apa yang diingininya, apa yang disukainya. Peduli amat, gue suka ini kok, hidup gue. Apalagi kalau punya uang punya gue, gitu kan. Nah, kita seringkali membungkam kebenaran itu. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian ayat yang kita baca Yeremia 31 ini konteksnya kurang lebih ketika bangsa Israel itu mengalami penghukuman, pembuangan ke Babel. Kenapa sih kok umat Allah, umat istimewa dihukum? Kenapa hukumannya begitu berat? Ada 70 tahun kurang lebih dibuang ke Babel. Tadinya anak emas, tadinya anak yang istimewa gitu ya, umat yang istimewa. Ini sekarang jadi bahan ejekan, bahan olokan, menjadi bangsa yang ditindas. Nah, saudara-saudara, itu jawabannya ada di ayat yang tadi kita baca itu. Ya, Tuhan kecewa dengan mereka. Perjanjian yang dulu dilakukan umat Tuhan itu melalui Musa disampaikan kepada umat Israel itu, ternyata menurut ayat yang kita baca, perjanjianku itu telah mereka ingkari. Itu ayat 32, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan mengatakan aku berkuasa kepada mereka. Dan aku mau mengikatkan perjanjian dengan mereka, tetapi mereka sendiri ingkar janji. Saudara-saudara, ada enggak yang pernah diingkari janji? Yang pernah dihianati? Ada enggak yang perkawinannya itu pasangan kita mengingkari? Saudara-saudara, tentu orang yang diingkari, orang yang dihianati akan begitu rupa terluka hatinya. Katanya sakitnya tuh di sini. Saya nggak tahu ya sakitnya seperti apa. Karena puji Tuhan sampai saat sekarang saya belum merasakan diputuskan cinta. Tapi konon katanya begitu. Orang yang diingkari itu sakit hatinya. Kita bisa membayangkan Tuhan juga begitu kecewa. Segala sesuatu Tuhan berikan yang terbaik untuk umat itu. Dipeliharanya, dijadikannya istimewa. Tetapi mereka mengkhianati. Maka kemudian hukuman itu terjadi. Sebetulnya hukuman ini diberikan
Bukan karena Tuhan membenci, tetapi karena Tuhan sayang. Kalau benci, habisin aja begitu ya. Dengan penghukuman itu sama seperti orang tua mendidik anak supaya mereka kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, disinilah konteksnya itu bahwa mereka sekarang akan kembali. Nah, Tuhan tidak mau lagi mereka mengkhianati. Dan Tuhan menuliskan itu katanya di dalam batin mereka. Menuliskan firman-Nya. Jadi apa yang dimaksudkan dengan menuliskan firman-Nya di batin mereka? Firman itu sebenarnya sudah tahu dan mereka telah memahami. Firman itu tidak sulit. Firman itu tidak di seberang lautan, di atas langit yang tinggi, atau di dasar bumi sehingga sulit untuk diambilnya. Melainkan ada di sini. Suara kebenaran itu senantiasa akan bergaung di hati mereka. Dan mereka diharapkan menjadi umat yang taat. Umat yang setia, yang tidak lagi ingkar janji. Yang tidak lagi mengkhianati cinta kasih Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, disinilah kemudian Tuhan akan menolong mereka untuk hidup dengan baik, dengan damai itu. Nah, kalau saya membaca bagian ini, misalnya ayat yang 34 menarik sekali. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya dan mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan." Kalau begitu, kalau masa-masa ini terjadi, sebenarnya buat apa ada pendeta? Buat apa ada penginjil? Buat apa ada orang yang menjelaskan firman Tuhan? Karena semua sudah paham, sudah mengerti. Saudara-saudara, saya merindukan memang zaman yang seperti ini, bahwa setiap orang tidak usah diajari, bahwa setiap orang tidak usah ditegur, setiap orang mengerti apa yang harus menjadi kewajibannya. Haknya seperti apa, kewajiban yang harus dilakukannya seperti apa. Lalu kemudian respon terhadap keselamatan itu, terhadap kasih Allah itu harusnya cenglinya seperti apa. Nah, saudara-saudara, memang akan terjadi zaman seperti ini. Tetapi nampaknya juga tidak mudah untuk itu. Umat perjanjian baru dikatakan, karena ada perjanjian yang mengikat yang baru ini. Saudara-saudara, ternyata harus terus-menerus berproses. Dan untuk berproses itu, ya kita kembali harus senantiasa diingatkan. Tapi sambil kita ingat akan pesan Tuhan ini, mari kita lihat juga ke dalam batin kita masing-masing. Kalau pemazmur tadi kita baca dalam Mazmur yang dibacakan oleh Penatua Tri Liana, saudara-saudara, Mazmur 26, Daud mengatakan, "Selidikilah batinku, hatiku," dan seterusnya. Wah, kayaknya gagah banget ya. Tuhan selidiki, apakah aku berbuat jahat dan seterusnya. Nah, sebetulnya ini adalah kerinduan. Kerinduan di mana Daud sudah berusaha untuk membersihkan hatinya dari pikiran-pikiran yang tidak benar. Nah, saudara-saudara, kita bisa belajar. Andai kata Tuhan menyelidiki hati kita, batin kita, apakah layak firman-Nya tinggal di batin kita? Selama batin kita, selama hati kita begitu banyak mungkin dengan kedengkian, dengan dendam, dengan amarah, dengan dosa, maka sulit untuk firman itu tinggal dalam hati kita. Tugas kita adalah membersihkan, menyiapkan, agar batin kita betul-betul jernih mendengar suara Tuhan, mendengar firman-Nya yang disampaikan kepadanya. Kalau jernih artinya, saudara-saudara, kita menikmati misalnya ibadah seperti ini, kita akan segera diingatkan, oh iya, firman itu telah ada. Firman itu ada di hati kita. Tinggal kita mencoba untuk terus melakukan. Ring the bell. Jadi kita ingat langsung, kita, oh iya, Tuhan baik. Tuhan melakukan ini untuk saya. Firman-Nya akan saya kenang. Firman-Nya akan saya ingat. Dan kalau itu kita pelihara dalam batin kita, maka akan menjadi buah.
buah yang nyata. Dalam apa? Dalam tindakan kita. Kalau firman Tuhan ada dalam batin Anda, dalam batin saya, pasti tidak bisa tersembunyi di sini. Melainkan akan keluar. Lewat apa? Lewat tingkah laku kita. Ucapan kita merupakan ucapan yang mencerminkan di sini. Di hati kita ada firman. Maka ucapan kita adalah ucapan yang benar. Ucapan yang jauh dari dusta. Ucapan yang jujur. Ucapan yang memuliakan Tuhan. Yang mengapresiasi, menghargai orang lain. Bagaimana mungkin kalau batin Anda, batin saya di sini ada firman Tuhan, tapi yang keluar adalah kata-kata caci maki, yang keluar adalah fitnah, yang keluar adalah gosip, yang keluar adalah kata-kata yang memalukan. Maka dipertanyakan firman atau kuasa iblis yang ada di sini. Saudara-saudara, kalau firman ada di batin kita, di hati kita, tangan ini akan mengerjakan pekerjaan yang baik. Akan cekatan untuk menolong, membantu orang yang dalam keadaan sulit. Akan mudah mengeluarkan bantuan buat orang lain. Kalau firman itu ada dalam hati kita, dalam batin kita, apa yang kita lihat adalah kemuliaan Tuhan. Bukan semata-mata memanjakan diri kita. Yang mau kita dengar adalah kebenaran. Bukan gosip. Bukan keburukan orang lain. Kita berjalan pun, melangkah, itu digerakkan oleh batin yang dipenuhi firman. Yaitu ke tempat-tempat yang sepantasnya. Nah, saudara-saudara, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Sudahkah batin kita dipenuhi oleh firman-Nya? Atau sebaliknya dipenuhi oleh sampah-sampah duniawi dan nafsunya. Biarlah Tuhan menolong kita untuk terus menjadi anak-Nya yang baik. Tuhan memberkati. Amin. Persembahan. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 96 ayat ke-8 mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Berdasarkan firman Tuhan ini, marilah kita yang mampu memberikan persembahan tidak menahannya. Kita memberikan persembahan bukan karena Tuhan kekurangan, melainkan karena ungkapan syukur atas anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dan kita mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan di dunia ini. Penyerahan persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA GKI Mangga Besar nomor 6840 299 340, atau saudara dapat memasukkannya dalam amplop, disimpan dalam sebuah tempat, dan nanti ketika sudah bisa beribadah di gereja dapat diserahkan di gereja. Mari kita mengangkat pujian dari PKJ 147 bait 1 dan 3. Di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita naikkan doa persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Kau telah berikan kepada kami sepanjang hidup kami.
Kami juga berterima kasih pada saat ini kami juga boleh memberikan yang terbaik ya Tuhan, bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan, khususnya juga bagi gereja Tuhan di tempat di GKI Mangga Besar ini. Ya Tuhan, kami mau menaikkan doa syukur ini dan kuduskanlah ya Bapak persembahan kami ini. Kami mengalaskannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan dari PKJ 255 sebanyak 2 kali. Firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Saudara-saudara, mari kita satukan hati, kita berdoa. Pada saat rekaman ini diambil, kami mendengar berita bahwa Ibu Lalan, cici dari Bapak Abun, dipanggil pulang ke surga, meninggal. Kita mendoakan untuk keluarga Pak Abun, untuk keluarga almarhumah Ibu Lalan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur oleh karena kami diingatkan kembali oleh firman Tuhan, bahwa firman itu telah tercatat dalam hati kami, dalam nurani kami. Biarlah ini menjadi sebuah harta yang berharga, yang selalu mengingatkan kami ketika kami melakukan hal yang keliru. Bapa di surga, kami pada saat ini berdoa untuk setiap masalah-masalah dan pergumulan kehidupan kami. Bersama dengan keluarga Bapak Abun, kami mendoakan Tuhan yang menolong menghiburkan keluarga ini ketika Engkau berkenan memanggil pulang Ibu Lalan, cici dari Pak Abun ini, ke dalam tangan-Mu kembali ke sorga. Biarlah Tuhan yang menolong, supaya setiap acara-acara, ibadah-ibadah, kebaktian penghiburan, pelepasan itu semua juga boleh menjadi alat di tangan Bapa untuk menguatkan keluarga yang berduka ini.
Tuhan Bapa di surga, kami berdoa juga untuk setiap sanak saudara kami. Orang-orang yang kami kasihi, yang kami tahu dalam keadaan sakit, dalam keadaan pergumulan yang berat. Biarlah Tuhan juga yang menolong untuk berkenan memulihkan, memberikan kelegaan buat mereka semua. Kami berdoa untuk anak-anak kami, biarlah mereka juga tumbuh menjadi anak-anak baik. Anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Sekolah-sekolah yang masih sulit untuk diikuti karena masih dalam kondisi pandemik ini, Tuhan juga yang memberkati, menolong untuk anak-anak kami tetap semangat. Bapa di surga, pergumulan gerejamu juga kami sampaikan kepadamu, di mana banyak gereja-gerejamu yang tidak mudah untuk menyesuaikan diri dalam pelayanan di masa pandemik ini. Demikian pula dengan GKI Mangga Besar. Lebih khusus lagi kami berdoa untuk komisi dewasa ini, Tuhan juga tolong berkati. Setiap program-program dan juga pelayanan yang dilakukan kiranya berkenan dan menjadi berkat. Bapa di surga, tiliklah kami masing-masing di rumah kami. Dengan segala pergumulan dan aktivitas kami, biarlah tangan Tuhan senantiasa memelihara, menyertai, bahkan memberkati. Bapa di surga, ketika kami selesai ibadah ini dan kembali kami dalam kehidupan keseharian kami, biarlah rahmat damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati kami, pikiran kami dari sekarang ini sampai dengan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kasih Tuhan mengiringiku dan saya